Puji nama Tuhan. Kita ada kembali di rumah Tuhan. Hari ini, pagi ini, kita datang untuk meninggikan satu-satunya nama yang hebat, nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Haleluya. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita akan meninggikan nama di atas segala nama. Nama Yesus yang memberikan kekuatan, nama Yesus yang memberikan kemenangan. Haleluya. Satu nama yang ajaib, nama yang beri penghiburan. Satu nama yang perkasa, nama yang beri kekuatan. Tiada nama lain di bawah langit. Tiada nama lain. Aku diselamatkan, keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Satu nama, hanya nama Yesus. Taklukan
bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban, berat hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh baik, amin, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya, ya Allah yang dahsyat. To God be the glory. Kurangku yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu dan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu, nampakkan dari tangan dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu,
pada tinggi istana. To God be the glory, pada tinggi istana. To God be the glory, pada tinggi istana. To God be the glory, pada tinggi istana. Keagunganmu, kedahsyatanmu, terbangkit dari indahnya dunia. Kami katakan Yesus mulia. Segala yang ada, yang Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Haleluya. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Kemanakah kita akan dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Di situ Tuhan ada. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdian kita tidak dapat membalas kasih Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga.
selami bagiku. Sungguh indah. Kami bersyukur Engkau memandang kami sedemikian indah. Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Biarlah dalam hidup ini kami boleh mencerminkan bahwa ciptaan-Mu terhadap diri kami bukan sesuatu yang salah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan dengar sebagian kebenaran firman. Segala bentuk kuasa gelapan yang masih ingin mengganggu, kami satukan hati, katakan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari pikiran dan hidup kami. Sebaliknya ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai sepenuhnya. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan mari dengan amin. Jika saudara adalah orang yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari serukan dengan suara yang yakin haleluya bersama dengan saya. 2, 3, haleluya, puji nama Tuhan. Yang melihat lewat YouTube, saudara mengetik GKJ Family, tolong tekan subscribe supaya bisa mendapatkan semua rekaman ibadah online kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB, serta di hari-hari yang lain yang diajak. Tuhan Yesus memberkati. Judul khotbah periode ini adalah judul khotbah yang luar biasa, karena itu berkaitan dengan kehidupan saudara sehari-hari, yaitu mari kita baca bersama 2, 3, doa dijawab, doa tidak dijawab. Ya, tentunya yang saya maksudkan di sini bukan kita berdoa supaya memenangkan undian berhadiah 10 miliar atau kita melihat rumah yang mewah, yang bagus, kita malas-malas kerja, kita tunjuk, kita doa, Tuhan saya mau rumah seperti ini. Bukan yang seperti itu yang saya maksudkan. Tetapi seringkali doa-doa saudara yang masuk di akal, ternyata Tuhan tidak jawab. Dan itu pasti akan mengecewakan hati saudara. Contoh yang paling gampang adalah tentang saya sendiri. Di mana waktu anak saya yang kedua, yang saya anggap perempuan, ya. Dan kami sudah bersyukur karena yang pertama laki ternyata meninggal waktu lahir, dan itu sudah saya doakan dan saya berpuasa 21 hari. Tapi kenyataannya lahir meninggal, itu doa yang tidak dijawab. Saya tidak minta yang aneh-aneh, saya minta supaya anak saya ini lahir dengan selamat. Kita akan cari tahu lewat firman Tuhan berikut ini. Poin doa yang paling sering kita naikkan itu adalah poin doa berupa permohonan. Betul ya? Pagi bangun tidur, Tuhan tolong saya sepanjang hari ini, mau kerja, Tuhan berkati pekerjaan saya. Mau pergi, Tuhan lindungi, jauhkan mara bahaya kecelakaan. Mau makan, Tuhan kuduskan, sucikan makan ini. Mau apapun, hampir sebagian besar isi doa saudara berisi permohonan. Betul saudara? Betul? Iya, permohonan. Apakah salah? Tidak salah. Kenapa? Karena memang Bapa saudara yang di surga itu memang Bapa yang luar biasa adanya. Yang yakin serukan dengan suara yang yakin, haleluya. Jangan ragu-ragu, saudara. Jangan amin. Kayak orang belum makan. Memang
banyak dari saudara belum makan, tapi tunjukkan saudara orang yang sehat. Yang sehat katakan saya sehat. Nah, yang tidak ngomong perlu kita doakan sesudah ini. Dan masalahnya itu doa saudara dijawab atau tidak itu kan bukan urusan saudara. Urusan yang saudara minta kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Bahkan Yesus sendiri waktu di Taman Getsemani dia berdoa, sekiranya boleh cawan ini, cawan apa? Cawan murka. Cawan ini berlalu. Ya, apakah doa Yesus dijawab oleh Bapaknya? Enggak kan? Buktinya Yesus mati disalib, betul? Ya, buktinya disalib. Dia disiksa dulu. Doanya tidak dijawab. Bahkan Yesus sendiri pun, anaknya sendiri pun berdoa, belum tentu dijawab. Mari kita periksa lebih dahulu apa itu doa yang tidak dijawab. Kita lihat dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 7. Poin yang pertama, doa yang tidak dijawab. Meskipun judulnya doa dijawab, doa tidak dijawab. Kita periksa yang tidak dijawab dulu. Supaya nanti happy ending, kan begitu. Kalau endingnya nggak dijawab kan nggak happy, saudara ya. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 7. Kita baca bergantian, kaum pria lebih dahulu dengan saya. Kaum pria yang di rumah juga membacakan. 2, 3. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Sama-sama. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Amin. Elkana ini punya 2 istri. Karena waktu dia beristri yang pertama, siapa namanya istri pertamanya saudara? Hana. Hana tidak kunjung mempunyai anak. Kenapa saya mengatakan kemudian Elkana mengambil istri lagi, yaitu Penina? Ya gampang, ya coba saudara di sini. Ayat 6, tetapi madunya, ya madunya berarti ini diambil karena Hana nggak punya anak, jadi Elkana ngambil lagi seorang istri. Dan ternyata saudara, Penina ini bukan hanya punya 1 anak, tetapi beberapa, karena ayat mengatakan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan. Tidak disebutkan jumlahnya karena dianggap tidak penting. Penina punya anak lebih dari 1, ya, sedangkan Hana tidak punya anak.
Sekarang saya akan memberikan kepada saudara alasan mengapa doa saudara itu tidak dijawab. Mengapa doa saudara tidak dijawab? Bukan berarti Bapa di surga tidak mampu melakukan, mengabulkan permohonan doa saudara. Tidak. Yang pertama, mari kita baca. Agar 2-3, agar hidup lebih dekat dengan Tuhan. Yang pertama adalah masalahnya supaya hidup saudara lebih dekat dengan Tuhan. Pengertian hidup lebih dekat ini begini saudara. Ada dua yang berpengaruh. Satu intern, satu ekstern. Biasanya kalau saudara ingin hidup lebih dekat dengan Tuhan, faktor intern ini mempengaruhi lebih dulu. Misalnya, saya mau mulai besok setiap pagi rajin membaca Alkitab. Itu intern harus ada kemauan. Oke, saya mulai membaca Alkitab sesuai jadwal yang sudah diberikan. Tetapi jangan lupa ada faktor yang kedua, yaitu faktor ekstern. Lingkungan, teman-teman, situasi, kondisi, orang-orang yang membuat saudara tidak bisa melakukan apa yang saudara sudah janjikan. Dan masalahnya faktor ekstern ini seringkali yang merecoki saudara. Contoh yang gampang. Semalam saudara sudah setrika baju, sudah siapkan, sudah pilih baju, semuanya sudah disiapkan. Itu intern, it's okay. Pagi saudara sudah bangun pagi mandi sambil bernyanyi, bersukacita. Tetapi tiba-tiba apa tadi pagi saudara? Hujan, jedak. Ya, saya di rumah berdoa. Saya berkata kepada anak saya, Senin sampai Sabtu tiap pagi nggak pernah hujan. Kenapa Minggu hujan? Dalam nama Tuhan Yesus, hujan ini cuma bikin supaya sejuk, segar, dan tidak hujan terus. Tetapi bagi sebagian orang, faktor hujan ini bisa dianggap sebagai kesempatan supaya nggak jadi ke gereja. Asik kalau melanjutkan apanya saudara? Boboknya. Tarik guling, tarik selimut, sudah sembunyi kayak orang mau ditembak sama musuh, sembunyi begitu. Ya kan? Ini faktor ekstern. Nah, sekarang apa faktor eksternnya Hana ini? Faktor eksternnya ini adalah di ayat 6 dan 7. Saudara lihat di sini. Madunya selalu menyakiti hatinya. Ini faktor ekstern yang dialami oleh Hana supaya dia nggak lebih dekat dengan Tuhan. Madunya selalu menyakiti. Coba lihat sini. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Peninya kan juga ikut. Peninya menyakiti hati Hana. Ya, mungkin waktu Hana berdoa dengan menangis, Penina ngomong, kamu sudah berapa tahun berdoa, tidak pernah berhasil. Ya, aku berhasil, artinya Elkana nggak mandul, kamu yang mandul. Kalau suami istri nggak punya anak, belum tentu istrinya yang mandul, bisa jadi suaminya. Tapi dalam hal ini kan Elkana berhasil punya anak beberapa dengan Penina, berarti kamu yang mandul, percuma kamu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya ini saudara, hal yang tidak baik itu saudara mesti singkirkan dulu. Ya tadi saya katakan intern, oke, intern saudara singkirkan. Yang ekstern juga, omongan orang supaya mengganjal saudara maju dalam Tuhan, singkirkan. Iya, ada pepatah mengatakan biarlah anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Berarti yang ngerecoki itu, maaf kata, apa disebut apa saudara? Apa? Anjing. Enggak apa-apa ngomong anjing saudara, enggak memaki saya kok. Kan saya yang ngomong pepatah mengatakan, bukan berarti kalau saudara tunjuk anjing berarti saudara mengatai saya anjing ya. Tenang saja saudara ya.
tidak usah tegang. Oke, kalau saudara mau tegang, saya kasih saudara lebih tegang. Mari kita lihat tontonan berikut. Karena saudara tegang, saya kasih saudara sesuatu yang lebih tegang. There's a place in your heart, can I know that it is love? And this place so much brighter than tomorrow. And if you really try, you find there's no need to cry. In this place, you feel there's no further sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot die. Love is strong, only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Never dream, stop existing and stop. Mari saudara pegang pipi kiri, pegang pipi kanan. Mari pegang pipi kiri, pipi kanan saudara. Jangan ketawa, bilang terima kasih Tuhan. Masih ada, betul ya? Masih ada. Kasih senyum kiri kanan saudara. Meskipun dia tidak melihat saudara, tapi dia melihat saudara tersenyum. Kayak kasih senyum kiri kanan. Kalau dia tidak mau noleh, dia musuh sama saudara. Mungkin karena utang belum dibayar ya. Tegang kan? Nah nanti kalau tegang lagi saya kasih yang lebih serem lagi. Karena ada 1-2 yang tidak berani ngelihat saudara ya. Dan bahkan dokter Fani juga kaget. Ada orang seperti begitu. Ada, buktinya kan ditayangkan ya. Oke, satu kali saudara ada seorang yang datang ke dokter dan mengatakan, "Dok, saya setiap kali minum kopi, tidak lama kemudian mata saya sakit." Nah, ayo coba saudara pikirkan. Bukan kopinya disiramkan ke matanya loh saudara ya. Saya kalau habis minum kopi, gak lama mata saya sakit. Dokternya pusing. Gak ada hubungannya kopi sama mata, kecuali kopinya disiramkan ke matanya kan begitu. Lalu dia punya akal, dia ngomong sama susternya, "Sus, tolong bikinkan pasien ini kopi." Ya, oke. Kopi instan dibikinkan dan kebetulan sendoknya tidak diangkat, dibiarin supaya pasiennya bisa mengaduk-aduk. Sudah datang kopinya diaduk-aduk sama pasiennya, terus diminum tanpa sendoknya dipindahin saudara. Ya, oke, tidak ketawa, tunggu rekamannya. Itu selalu pesan saya. Nanti kalau sampai di jalan baru ketawa. Hahaha. Minggu ini saya juga ngajar saudara. Dan ada beberapa yang ketawa, ada beberapa yang enggak. Saya bilang nanti di tengah jalan kamu baru ketawa, ingat omongan saya, baru mereka ketawa semuanya. Oh pantes, singkirkan dulu sendoknya. Ya, singkirkan dulu sendoknya supaya minum kopinya enak. Nah minum kopi ada sendoknya, keculek matanya. Pantesan habis minum kopi sakit matanya. Oh itu tuh maksudnya Pak John, baru ketawa lega. Ya Bu Tri nggak usah dipikirin Bu Tri, sampai gini dia gini merenung. Itu kayak bojoku ya, kayak ngono itu. Singkirkan dulu yang tidak baik. Apa yang harus disingkirkan dari Hana? Sakit hatinya terhadap Penina karena terus menerus diomongin. Loh Pak, kan wajar Pak dia sakit hati karena terus menerus diledek, dibully istilahnya. Ya, kita bisa menutup telinga kita terhadap omong-omongan seperti itu. Enggak usah dipikirin. Kalau masih ada sesuatu yang enggak baik dalam diri saudara, intern maupun ekstern, singkirkan dulu. Pasti Allah menjawab doa saudara. Haleluya. Iya. Yang kedua,
Mari kita baca. 2, 3. Agar meminta dengan lebih serius. Sekali lagi, 2, 3. Ya. Yang kedua, kita baca bersama. 2, 3. Agar meminta dengan lebih serius. Dia mungkin Hana sudah berdoa, tetapi dia perlu minta lebih serius. Ditunjukkan dengan dua hal. Yang pertama dengan menangis. Saudara jangan berkata, suka nangis kamu, cengeng. Loh kalau apa-apa sedikit-sedikit nangis, apa-apa sedikit-sedikit nangis, ya memang gembeng. Tetapi menangis itu kadang perlu. Kaum pria juga jangan berkata, kalau aku nangis aku banci. Loh, dunia kedokteran mengatakan menangis itu bagus sekali-sekali. Bukan berarti saudara dengan sengaja menyakiti terus supaya saudara nangis, bukan begitu. Kita lihat 1 Samuel 1. Tadi 1 sampai 6. Sekarang kita lihat ayat 10 dan 13. Tolong dibacakan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ya, rupanya saudara ya, selama ini Hana itu berdoa, tetapi tidak gimana ya, sampai dia nangis. Dia nangis karena apa? Karena dengar omongannya Penina. Itu ayat 7 kan. Penina menyakiti hati Hana, sebabnya akibatnya Hana menangis. Tetapi di ayat yang ke-10 sekarang dia bisa menyingkirkan omongan-omongan yang tidak baik. Dia sekarang fokus hanya kepada Tuhan. Dan karena ini sudah bertahun-tahun, ya dia mengingat bertahun-tahun sampai Penina punya anak 1, 2, 3 dan lain sebagainya, sudah agak besar, kok dia belum punya anak. Dia lalu kayak nelongso. Dia nangis kepada Tuhan. Biasanya dia tidak menangis karena apa? Ayat 13, Eli kan ada di rumah Tuhan terus. Hana ini setiap tahun datang untuk berdoa dengan Penina dan Elkana dan anak-anaknya. Anak-anak Elkana maksudnya. Tapi enggak pernah sebelumnya ditulis Eli melihat bahwa Hana ini sampai, ya kalau orang menangis saudara bisa membayangkan sendiri. Tidak ada kata-kata yang keluar, tapi hatinya ini loh. Betul saudara? Ya kadang kalau menangis ya tidak bisa keluar suara. Cuma bibir saja yang bergerak-gerak. Nah Eli mikir, loh jangan-jangan mabuk. Jadi saudara lihat ya, mabuk itu juga bukan hanya porsi kaum pria, kaum wanita juga bisa mabuk, kan begitu. Lebih baik berdoa tanpa kata-kata tapi dengan hati. Ini ungkapan saya sendiri. Lebih baik saudara berdoa tanpa kata-kata tapi dengan hati, daripada banyak kata-kata tapi tanpa hati. Ya, saya lebih senang orang berdoa simpel tapi sungguh-sungguh karena itu keluar dari hatinya, daripada doanya panjang lebar atas bawah kiri kanan utara selatan tenggara timur laut, tapi enggak dengan hatinya, cuma dengan pinter ngomongnya saja. Bapa kami yang di dalam surga, that's good. Sungguh dimuliakan namamu. Bapa yang penguasa alam semesta, dari ujung timur, barat, utara, selatan, seluruh penjuru dunia, dari Alaska sampai ke kutub selatan, dari Afrika sampai kemana, waduh depannya aja udah panjang. Lalu dia lupa sama isinya apa. Ya, dia lupa karena depannya sudah kepanjangan, isinya dia lupa. Lah itu.
Lebih baik kita berdoa, tidak banyak kata-kata, tapi hati saudara ikut berdoa. Haleluya. Kalau hati saudara ikut berdoa, ini beda. Tidak usah banyak ngomong, tapi hatimu yang bicara kepada Tuhan. Apakah Tuhan tahu? Iblis enggak tahu. Tuhan tahu sampai kedalaman isi hatimu. Kalau saudara berdoa dengan kata-kata, kebanyakan kata-kata, iblis tahu nggak? Tahu, ngerti nggak? Ngerti. Tapi kalau tanpa kata-kata, ya bukan berarti kita selalu kalau berdoa diam saja. Ayo kita berdoa untuk makan, ya. Silakan Pak David, Andri berdoa. Semua sudah tutup mata, terus David berdoa. Nggak lama semua melek. Mana suaranya? Pet, berdoa Pet. Terakhir dia David yang ngamuk. Saya sudah berdoa dalam hati. Ya bukan begitu juga saudara. Ya, oke. Satu contoh, waktu Hizkia diberitahu oleh Yesaya bahwa kamu umurnya nggak panjang akan mati. Sudah ngomong begitu, Hizkia ini lemas saudara. Ya, siapa orang yang dalam keadaan posisi raja, punya kedudukan, punya harta, enak hidupnya, tiba-tiba ada nabi datang bilang kamu akan mati. Yang gak ada orang yang senang, termasuk Hizkia. Tapi coba lihat dalam Yesaya 38 ayat yang kelima dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, telah kudengar doamu dan telah kulihat apa saudara? Apa? Air matanya Hizkia menyelamatkan, memperpanjang umurnya. Sesudah ngomong demikian, Yesaya itu keluar dari istana Hizkia. Belum dia keluar, sudah hampir keluar, datang firman Tuhan. Balik, kasih tahu, ini dia. Umurmu akan diperpanjang sesuai bayang-bayang matahari. Lihat bayang-bayangmu, mundur 15 Depa atau Hasta, 15 tahun diperpanjang. Hizkia nangis itu bukan karena dia aduh gitu ya, tetapi dia, aku masih ingin berbuat lagi untuk Tuhan, untuk rakyatku sesuatu yang baik. Air mata yang baik, air mata saudara itu berharga. Air mata saudara ada di dalam tangan Tuhan pada saat dia jatuh. Yang yakin katakan haleluya. Kalau saudara nonton TV, nonton film, saudara nangis, tidak jatuh di tangan Tuhan, jatuh dengan sia-sia. Jangan saudara melihat tayangan tragedi Kanjuruhan, mati terinjak-injak, lalu saudara melihat tercekat, nangis. Ada famili yang enggak ada. Sama seperti kasus-kasus yang sekarang terjadi yang hot itu tentang siapa saudara? Pemain biliar itu. Siapa namanya? Rizky Bilar. Tapi kan dia pemain biliar ya. Dengan siapa nama istrinya saudara? Enggak usah pura-pura tutup mulut. Nanti sampai tengah jalan baru teriak, Lesti! Wah sudahlah. Di sini saja ngomong. Ya jangan nanti tengah jalan. Pak John, namanya Lesti. Sudah ditanya sama orang sebelahnya, gila ya kamu ya. Nah, saya ngelihat di televisi ada bukan hanya satu, beberapa ibu-ibu yang marah-marah. Ini ada fotonya Lesti dengan Rizky Bilar ya, dirobek fotonya. Bagi dua, yang fotonya Rizky ini dirobek-robek, diinjek-injek. Ya, yang fotonya Lesti dicium-cium. Aduh, lalu terjadi rekonsiliasi, Lesti memaafkan, berita heboh, kenapa dimaafkan, harusnya tidak dimaafkan, biar ditangkap polisi, biar bercerai. Ini dunia sudah gila, sudah. Mungkin termasuk saudara-saudara di tempat ini juga berharap, kenapa kok Lesti mencabut laporannya, betul kan? Coba tanya kiri kanan, ya kan? Yang saudara malu-malu diam-diam, Pak John tahu aja isi hatiku. Percuma nangis-nangis gitu. Lesti sama Rizky nggak kenal kamu kok. Tapi kalau sudah nangis yang benar di hadapan Tuhan,
Tuhan tahu isi air matamu. Haleluya. Tapi kan berarti setiap kali sudah berdoa selalu dengan tangisan yang banyak lalu diukur. Pak John, saya bukan hanya setitik, 2 titik, saya 1 baskom air mata. Gak begitu juga. Yang kedua, dengan bernatsar. Bacakan dulu ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Haleluya. Waktu Hana mengeluarkan nasarnya, suaranya ya kayak pembacanya ini. Betul-betul luar biasa, saya senang dengan Bu Rika ya. Ini teriakannya, dia bernatsar, ingat bukan berjanji. Beda. Kemudian bernatsarlah Hana. Apa itu natsar, saudara? Nasar ini bukan juara KDI yang pernah kawin dengan Lesti. Dengan siapa, Derta? Nggak tahu dia ya. Tetapi natsar ini janji, di sini nggak tahu, sampai rumah tahu dia. Janji yang diucapkan dengan tekad untuk benar-benar menggenapi. Saya tambahkan, biasanya berhubungan dengan nyawa. Nyawa ini bukan berarti hidup mati, bukan. Begini saudara, kita akan tahu kisahnya, akhirnya Hana punya anak Samuel. Natsarnya dia apa? Apa natsarnya? Samuel itu akan diberikan kepada Tuhan. Jadi waktu Samuel ini sudah kira-kira 5 tahun ya, diantar ke bait Allah, dikasihkan Imam Eli untuk diberikan kepada Tuhan. Tiap tahun kalau pergi ke bait Allah setahun sekali, Hana ini bikinkan baju untuk anaknya Samuel. Dia kasihkan untuk Tuhan. Yang penting orang tidak mencap dia mandul lagi. Ya, mana anaknya? Oh, ada di rumah Tuhan, bait Allah, malah dia bangga. Ya kan, daripada mana anaknya di penjara kan bikin malu. Mana anaknya? Di bait Allah, di tempatnya Imam Eli. Wah. Satu kisah berkaitan juga dengan saya mungkin yang mendengarkan di televisi atau YouTube yang belum pernah tahu. Saya cerita tentang diri saya. Dulu papi saya kerja manajer di FN. Pak Mul tahu FN itu, Fraser and Neef, perusahaan Belanda. Kalau saudara mau tahu apa tuh FN, sekarang jadi Fanta itu loh saudara ya. Ada Fanta hijau, Fanta orange, Fanta merah, Fanta ungu ya. Kok ada Pak? Ada. Saudara campur sendiri saja. Ini dulu FN, terkenal FN itu ya. Minuman, perusahaan Belanda. Mami saya guru di sekolah Cina. Dia guru, bukan guru bahasa Cina, enggak, sekolah Cina. Dia ngajar di sana dan juga guru piano. Secara keuangan gimana? Enggak ada masalah, karena saya lahir dari kecil sampai umur sekian ada istilah dulu pembantu, sekarang suster yang nemenin saya ada ya. Sudah ada rumah di Ngagel. Tetapi masalahnya saya lahir dengan jantung yang katanya istilahnya bocor. Saya nggak tahu serambi kiri, serambi kanan yang bocor atau bilik kiri, bilik kanan. Pokoknya tidak ada sekatnya. Sehingga darah bersih dan darah kotor itu nyampur. Ya, saya bocor. Masalahnya setiap kali saya menangis, saya langsung tidak lama jadi biru. Kalau dibiarin, biru ini jadi apa, saudara? Hitam alias apa? Mate. Itu kelemahan saya.
Jadi dari kecil kalau saya nangis digendong. Suka digendong sampai katanya mami saya, kepala saya ini peyang sebelah. Karena digendong terus kan ya. Dan lebih banyak mami saya menggendong itu. Itu sengsara untuk orang tua itu ya, parah itu sudah. Akhirnya Bapak Pendeta Pokwan Sin Gersom Sutopo almarhum itu berkata, kamu berdua mesti bernazar. Papi saya nazar sama mami saya. Kalau anak saya ini sembuh, kami berdua akan menjadi hamba Tuhan. Itu nazarnya. Dia tinggalkan pekerjaan semuanya dan menjadi hamba Tuhan. Gimana dengan saya? Buktinya ada sampai sekarang udah tua gini loh. Hidup kan saya berarti? Ya, saya nggak bisa dioperasi. Dokter berkata maksimal 3 bulan itu hidupnya. Lebih dari 3 bulan rasanya sudah tidak bisa. Masa makin besar makin bocor kan lebih repot. Saya sembuh tanpa ada satu operasi pun. Sembuh. Tapi apakah papi mami saya menggenapi nazarnya? Tidak. Nazar sih gampang. Tapi kalau disuruh jadi pendeta, mereka mikir toh, nanti hidup dari mana? Sekarang sudah enak. Tiap hari bisa minum FN berapapun yang mau. Mami saya berhenti jadi guru di sekolah Cina karena murid-murid les pianonya makin banyak. Orang yang datang ke rumahnya, sebab mami saya itu muridnya jagoan jazz piano nomor 1 di Indonesia, Bobby Chen. Tambah lama tambah banyak muridnya dan datang ke rumah. Saya tahu karena orang-orang kan datang ke rumah les. Saya bisa melihara anjing cucu dulu waktu kecil, anjing yang mahal kan, bagus itu. Karena ninggalkan ini semua enggak mau. Akibatnya apa? Kan janjinya akan menjadi hamba Tuhan kalau saya sembuh. Tidak ditepati nasarnya, ya baliknya ke saya lagi. Saya kena sakit inilah, sakit itulah, sakit kuning lah, sakit hijau lah, macam-macam sakit. Jadi kalau saya ada sampai saat ini itu berkat kemurahan Tuhan. Banyak penyakit yang sudah menimpa saya tetapi saya tidak mati-mati saudara. Jadi kalau saudara cuma kena satu penyakit lalu saudara berpikir mau mati, ingat khotbah saya hari ini. Pak John kena sakit bolak-balik yang berat-berat tidak mati-mati. Haleluya, nanti makan dengan saya Pak Fendi. Ya, Bu Yohana dia cuma sakit tumor, gak usah mikir akunya gimana kalau aku mati, anakku gimana 2, suamiku ndak aku pikirin karena mungkin dia kawin lagi, nah begitu. Sampai akhirnya karena saya bolak-balik sakit, terakhir kenanya saya sakit kuning, nah itu sudah hampir mati saya sudah ya. Tapi buktinya tidak mati-mati sekali lagi. Mereka tinggalkan semuanya lalu berdoa, Tuhan suruh ke Bali. Ada siapa di Bali? Tidak ada siapa-siapa, nggak ada koneksi. Biasanya orang tuh buka cabang karena ada koneksi, ada pengusaha yang kaya, ada temennya lah mungkin, lalu buka cabang di pulau yang lain. Ini nggak ada. Jadi pertama datang sih, papi mami saya nggak punya teman. Tetapi Tuhan luar biasa. Begitu datang ke Pulau Bali, ya lewat 1 minggu cari kontrakan. Papi mami saya tinggal di sebuah hotel, namanya Hotel Elim di Jalan Kaliasem. Bu Erli tahu itu. Tinggal di Hotel Elim. Nah lalu ngomong-ngomong, apa tujuan datang ke Bali? Apakah berlibur bawa anak? Kan begitu. Lalu ceritalah mereka. Iya, dari situ Tuhan mempertemukan Hotel Elim ini yang lalu sebagai sponsor pertama kami bisa kontrak rumah di depannya Universitas Udayana Jalan PB Sudirman itu saudara ya. Nah di sana lalu mulai rumah sekalian gereja. Dan yang lebih luar biasa, bukan hanya papi mami saya yang berjanji dia akan menjadi hamba Tuhan, saya juga menjadi hamba Tuhan. Itu hubungan dengan nyawa. Tukarnya nyawa. Saya sembuh,
saya melayani Tuhan. Bukan hanya orang tua saya melayani Tuhan. Dan kalau Tuhan belum datang, anak saya juga akan melayani Tuhan. Itu saudara. Jadi kalau sudah janji kepada Tuhan, janji itu masih pendek. Tingkatkan. Nangis sudah sampai nggak keluar air mata. Sekarang bernatsar, hubungannya dengan nyawa. Ya, tentu nyawa bukan nyawa orang lain, nyawa yang ada hubungannya. Mengerti saudara? Ya, nyawa bukan nyawa orang lain. Misalnya, Pak Fendi bernatsar, kalau saya disembuhkan dari sakit saya akan menyerahkan Pak Anton kepada Tuhan sepenuhnya. Gak ada hubungan sama Pak Anton. Ya, entah Kak Bonini, entah Kak Feni, entah Kak Cindy, itu gak tahu, entah ke dirinya. Semoga saudara mengerti apa itu arti natsar. Tetapi harus dengan tekad yang benar untuk mengenapi. Kalau enggak, Tuhan itu tagih terus loh. Kayak papi mami saya. Karena dia enggak mau memberikan diri melayani Tuhan padahal sudah bernatsar, saya dihajar dengan berbagai macam sakit penyakit. Jadi kalau saudara tanya, saya pernah sakit apa? Sakit tipes ya oke, sakit kuning ya oke. Sekarang sakit kuning kan jarang ya. Untungnya saya tidak pernah kena sakit kusta, saudara. Haleluya. Oke, mari kita baca Pengkhotbah 5 ayat 4 bersama-sama. Ya, 5 ayat 4. Angkat saudara-saudara. 2, 3. Kalau saya bernatsar, ulangi. 2, 3. Janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah natsarmu. Amin. Orang yang tidak menepati natsarnya, firman Tuhan bukan saya, mengatakan orang itu apa saudara? Bodoh, goblok, tolol di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kenapa doa tidak dijawab? Supaya menerima yang lebih baik. Haleluya. Haleluya. Supaya menerima yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Saudara jangan lupa, Hana ini cuma minta satu saja supaya dia bisa punya anak. Tuhan kasih. Bukan hanya Tuhan kasih, Samuel ini luar biasa loh. Dari kecil Tuhan sudah memilih dia. Kemudian dia menjadi seorang nabi yang hebat di Israel. Dia juga seorang hakim. Dia juga sebagai seorang pemimpin. Dan lagi satu yang saya lupa tulis, dia yang menulis kitab 1 dan 2 Samuel. Wah, luar biasa. Hana cuma minta satu, tapi satu nih jadinya nggak main-main. Nggak satu tapi kan begitu. Satu tapi luar biasa. Nabi, hakim, pemimpin, penulis. Terus jangan lupa 1 Samuel 2:21a. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Haleluya. Supaya terima yang lebih baik. Akhirnya berapa anaknya Hana saudara? Berapa? Kalau jawab 5, cilaka lah. Samuel tuh anaknya siapa? 6. Anaknya Penina kalah enggak? Banyaknya kalah. Kok tahu Pak John anaknya Penina berapa? Cari tahu. Siapa tahu keluar di kuis. 6 dapatnya, minta 1 dapat 6. Ya, lucu-lucu gundul-gundul di depan ini ya. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita balik. Sekarang doa yang dijawab. Doa yang dijawab, tadi saya sudah kasih tahu ya, kalau doa saudara belum dijawab, dengarkan rekaman khotbah ini lagi, dengarkan lagi kan Anda bisa di YouTube. Oh mungkin di poin ini saya kurang, sekarang doa yang dijawab. Yakobus 5 ayat 15 sampai 17. Yakobus 5, 15 sampai 17. Kompria lebih dahulu, mari suara yang keras, 2, 3. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kaum wanita, Karena itu
hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sama-sama. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Amin. Yang pertama, supaya dijawab. Baca yang keras. 2, 3. Berdoa dengan iman. Ya, ini dia. Doa yang lahir dari iman. Bukan berdoa sesuai keinginan saudara, ambisi saudara, tapi iman. Apa iman? Ya, baca Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Yang kita harapkan, ya, tidak dilihat, belum kelihatan, tapi kita beriman. Saya beriman Tuhan melepaskan masalah utang piutang saya. Bukan keinginan saudara supaya utang piutang saudara hilang, supaya sakit saudara hilang. Tetapi saudara melihat di ujung sana sakit saya, utang saya, masalah saya hilang. Karena di tengah-tengah prosesnya Tuhan menolong dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Ya, berdoa dengan iman. Saudara, kita baca lagi Ibrani 11 ayat 6. Mari baca bersama. 2, 3. Tetapi tanpa iman. Stop dulu. Saya nggak yakin jemaat di sini ratusan. Kalau suaranya begitu cuma puluhan. Mari, 2, 3. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Ya, lihat itu. Tanpa iman tidak berkenan. Ia harus percaya Allah itu ada. Bukan hanya saudara berdoa kepada Allah, tapi saudara tidak yakin Dia ada. Saudara harus yakin Dia ada, karena memang Dia ada. Yang yakin katakan amin. Iya. Dia akan memberikan upah. Upah itu apa? Jawaban doa sudah. Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Arti berdoa dengan iman itu tidak boleh ada kebimbangan. Habis berdoa mikir, gak dijawab-jawab doanya. Doa lagi keras, tidak jawab-jawab. Ini Tuhan dengar enggak? Ya, mulai ada tangisan, frustrasi. Itu kontradiktif. Kalau beriman yakin, tidak boleh ada kebimbangan. Gak boleh ada kebimbangan. Itu artinya saudara berdoa dengan iman. Sekali berdoa kepada Tuhan, saudara mesti yakin Tuhan sudah mendengarkan doa saudara. Haleluya, Dia sudah mendengar. Kemudian yang kedua, gimana supaya dijawab doa saudara? Saudara perlu berdoa dengan hati yang bersih. Ayat 16 mengatakan, ya, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Saling mengaku, ya, kalau kita enggak mau mengaku dosa kepada sesama karena takut dia mulutnya bocor, ngaku dosa sama Tuhan. Pak John, Tuhan kan sudah tahu apa dosa saya. Kenapa saya mesti mengaku dan minta ampun? Loh, saudara mesti ngomong dengan mulutmu. Firman Tuhan mengatakan, dengan mulut orang mengaku. Ya, ada kata-kata. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, dia akan dibenarkan. Mesti ngaku. Hatinya mesti bersih dulu.
baru doa saudara dijawab. Minta ampun atas segala dosa saudara. Kalau hati nggak bersih, parah saudara. Satu kali ada anak pulang, mamanya kaget, anak itu berdoa dengan suara yang keras. Tuhan, tolong Tuhan, supaya Engkau merubah ibu kota Amerika itu menjadi New York. Diulangi lagi. Tuhan, tolong Tuhan, supaya Engkau merubah ibu kota Amerika itu adalah New York. Ngerti saudara, di mana salahnya? Ibu kota Amerika itu apa saudara? Hah? Washington. Mamanya tanya, loh kok aneh doamu nak? Ibu kota Amerika kan Washington. Kok kamu bilang New York? Iya ma, tadi waktu ulangan umum ditanya apa ibu kota Amerika Serikat, saya jawab New York. Jadi dia berdoa kepada Tuhan supaya ibu kota Amerika diganti dengan New York, bukan Washington. Sudah berubah. Ini nggak benar ini saudara. Hatinya nggak bersih. Kejadian lagi, mungkin pernah dialami oleh saudara, tapi dalam versi yang lain. Ya, saudara naik kendaraan, misalnya, ya, jalan yang verboden tidak boleh masuk, saudara masuk, salah. Atau lampu sudah merah, saudara terabas saja, ada polisi, dipanggil. Dalam keadaan saudara tahu kalau salah, tahu kan kalau salah, berdebar-debar saudara berdoa cepat. Tuhan, tolong Tuhan, butakan mata polisi ini, butakan dalam nama Tuhan Yesus, buta. Terakhir saudara, amin. Saudara yang tidak bisa melek. Peter Yongren berdoa supaya yang buta melihat, kok ini berdoa supaya yang melihat jadi buta. Ya, mungkin itu saudara ketawa, tapi dalam versi yang lain mungkin pernah. Ya, Tuhan tolong Tuhan supaya polisi yang berbelas kasihan. Malah polisinya bilang, SIM, SNK, enggak bawa, sita motornya. Kalau enggak bayar 1 juta. Aduh, kok dapat polisi yang kejam ya itu. Makanya jangan salah berdoa saudara. Ya, nah ada beberapa yang gelisah, ketahuan dia seperti begitu. Pernah pengalaman pribadi. Berdoa dengan cara yang salah. Yang ketiga, berdoa dengan tekun. Yang pertama, iman. Yang kedua, bersih hatinya. Yang ketiga, berdoa dengan tekun. Ayat 17 mengatakan seperti ini. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi Elia bukan hanya berdoa saja. Dia berdoa dengan bersungguh-sungguh. Artinya apa? Saudara mesti tekun 7 kali. Pertama dia berdoa, dia suruh bujangnya, coba lihat ke sana. Ya, bujangnya lihat, gak ada apa-apa Elia, Pak Elia. Dia berdoa lagi. Saya percaya doa Elia yang pertama, kedua, dan sampai ke-7 ini beda tingkatannya. Yang pertama mungkin berdoa saja. Yang kedua, ketiga makin sungguh-sungguh. Makin sungguh-sungguh. Mungkin yang ke-7 dia menjerit kepada Tuhan. Tuhan turunkan hujan. Baru ke-7 kalinya bujang melihat. Apakah awan tebal di atas saudara? Tidak. Dia hanya melihat sekepal awan. Tanda akan hujan. Baru sekepal. Saya yakin Elia yang dapat laporan seperti itu, dia juga terus berdoa dalam hatinya, Tuhan, awan 1 jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16. Kesembuhan Tuhan tidak kasih instan, pertolongan Tuhan tidak kasih instan dalam hidup saudara. Kalau instan itu dukun saudara. Dia kasih step by step supaya saudara tetap tekun. Haleluya. Supaya saudara tetap tekun berdoa. Tidak berarti sekali berdoa langsung jawab. Loh kan enak semua orang jadi orang Kristen dong. Kalau kita tidak tekun dalam apapun juga, khususnya dalam berdoa,
saudara tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Mari kita baca ayat terakhir, Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18. 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan, saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi saya. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Pegang ayat ini, ingat ayat ini, baca lagi di rumah. Baca dengan suara supaya telinga saudara mendengar. Baca seperti begini. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Tuhan ini nunggu. Dia pegang kasih-Nya. Kasih ini dalam bentuk apapun juga. Pertolongan untuk ekonomi saudara. Pertolongan untuk kesehatan saudara. Pertolongan untuk keluarga saudara. Pertolongan untuk apapun juga. Sebab ini baru benar, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Dia nunggu saatnya. Ya, lihat ayatnya ini. Tuhan menanti-nantikan, nunggu. Nunggu Dia. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Dia kayak sebagai orang tua ingin segera memeluk saudara yang dalam masalah, dalam kesusahan. Tapi jangan kesusu. Yang terakhir yang penting, orang yang menanti-nantikan baru disebut berbahagia. Kenapa disebut berbahagia? Sebab menerima kasih Tuhan dalam tanda petik itu. Orang yang apa saudara? Jawab yang keras. Orang yang apa yang akan mendapatkan? Lagi sekali, orang yang apa yang akan mendapatkan? Orang yang menanti. Menanti itu bukan dengan tidak sabar. Menanti itu harus dengan sabar. Ada terang bulan martabak di pengkolan dekat rumah saya. Namanya martabak terang bulan sabar menanti. Lucu nggak namanya? Ya, lucu kan? Martabak terang bulan, saudara enggak mengerti bahasa Indonesia? Sabar menanti. Kenapa dia kasih sabar menanti? Orang ngantri pakai nomor saudara, bukan hanya dokter yang pakai nomor, dia pakai nomor. Saya pernah ke sana ngantri dapat nomor berapa? 7. Tak lihat yang saya 7, enggak jadi saya. Mau beli martabak terang bulan saja ngantri. Tapi kalau bertekun dapat. Kenapa? Martabak ini enggak mahal, enggak semahal Holland, pecenongan, tetapi rasanya enak. Ya, mungkin dijilat dulu sama yang bikin. Sudah jadi jilat supaya enak. Sabar menanti, dapat. Seringkali kita enggak sabar dengan waktunya Tuhan. Padahal waktunya Tuhan itu lagi kurang lagi 5 menit, saudara doanya dijawab. Saudara sudah enggak sabar, enggak bisa. Saya pernah mengantri di rumah sakit ya, saya dapat antrian nomor 7. Ini baru dipanggil nomor 2. Dokternya dokter yang mereksanya lama, bukan cuma mereksa sakit, pilek, batuk. Satu pasien saya nunggu 15 menit baru keluar. Saya hitung, saya nomor 7, 6 kali 15, 1 jam setengah. Pasien kedua saya lihat 15 menit enggak keluar. 25 menit baru keluar, orangnya didorong di kursi roda sudah tua. Saya mikir, saya kurang lagi 4, kalau kali 25 menit, 100 menit, berapa lama saya harus menunggu? Gimana saya nunggu atau pulang? Ternyata 2 nomor berikutnya dipanggil, gak ada orangnya. Nomor sebelum saya ternyata 5 menit sudah keluar. Saya masuk akhirnya, enggak sampai 100 menit. Karena saya sabar. Kalau saya enggak sabar, saya tidak ketemu dokter. Kalau saudara tidak sabar, saudara tidak dapatkan kasih dari Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu,
Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam pujikan saudara, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, haleluya. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Nyanyi dengan suara yang yakin. Lebih keras lagi. Lebih hebat Tuhanku. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Angkat kedua tanganmu, yang di rumah juga bernyanyi bersama. Yang membelah laut, yang pegang hidupku, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kami tidak meragukan kuasa-Mu Tuhan. Laut Engkau belah, badai hidup kami Engkau tenangkan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Engkau pembuat mujizat sejati dalam hidupku. Tuhan, tidak ada yang mustahil. Berseru, Dia akan menjawab engkau, karena Dia Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, benar Tuhan.
Engkau adalah pembuat mujizat sejati dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan iman kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh dalam berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan apa yang telah kami dengar. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh berdoa dengan iman kami, berdoa dengan hati yang bersih, dan kami boleh menerima jawaban dari Engkau tepat pada waktunya. Kami yakin dan percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Engkau tidak pernah terlambat dalam memberikan jawaban doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Engkau memberkati Bapak Gembala yang sudah membagikan berkat firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau berkati Bapak Gembala baik dalam kehidupan keluarganya maupun dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mengucap syukur Bapa untuk hari ini. Sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat firman Tuhan pagi ini yang luar biasa. Biarlah Tuhan kami melakukan apa yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami memberikan dengan hati yang tulus dan dengan kerendahan hati atas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Engkau memberkati lebih lagi dan lebih lagi dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi berkat untuk Gereja Kristus Jawabannya Tuhan dan dipakai makin luar biasa. Terima kasih Tuhan, memberkati juga saudara-saudara kami yang memberikan melalui YouTube dan First Media ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah kami, karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa memberkati persembahan-persembahan yang sudah diberikan untuk setiap pelayan kemah suci hari ini. Bapa menambahkan anugerah dalam hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan kesetiaan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua yang dalam keadaan kondisi tubuh kurang sehat, yang menyaksikan ini di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan terjadi dalam hidup saudara. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang dalam masalah Tuhan selesaikan masalahmu, sebab Dia pembuat mujizat yang sejati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.